Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Marilah pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian ilmu tauhid kitab Kifayatul Awam, kajian sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya 20. Sekarang menginjak sifat hayat, hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul asyratul al-wajib lahu ta'ala al-hayat. Sifat kanun 10 kang wajib kedua langsung alaihi wal hayatu sifat hayat. Wa ya utai hayat iku sifatun tusahihu kang ngesano hayat lahu maring wong komat kang jumeneng bi kang man apa idraku panemu kal ilmi kaya dene ilmu pengetahuan wasam ilan rupeng rupa basilan peningal. Jadi sifat ini kalau ada pada manusia, sifat hayat karena hidup punya idrak. Idrak ya bisa meraba, bisa mendengar, bisa melihat, ya mengerti, ya sah. Dalam hati sah itu ya apa ya, hal yang lumrah itu. Ayasihu ayatasi abidalik. Ayatihu yang sah, benar, umum. Apa ayat ini persifatan sopoman mang mancing hayan mang. Bidalika kang mengkono ilmu sama basor. Walajamu lan ora tetep minal hayati apa itu sobil idrok bil fili. Ora tetep minal hayati saking barang sing urip apa itu sob berjalan bedakan idrok bil fili. Jadi memang secara nyata fakta ya, di realita kadang-kadang ya masih hidup, ya ada yang misalkan sami manusia ada yang telinganya ya tidak mendengar gitu kan. Ini secara normal ya harusnya mendengar, melihat ya ada secara fakta ya. Waya utai hayat itu ikut latat ora ta'aluk bisa yang majijim mau judin kang wujud au madumin. Jadi tidak berhubungan dengan hal yang wujud dan tidak berhubungan dengan hal yang tidak wujud, itu sifat hayat ya. Wa dalilu ala wujubil qudrat wa dalilu ala wujubil qudrat walita walimi hayat wujudu hadil makhluk. Dalil petunjuk atau argumentasi kalau Allah ini hubungan dengan Allah ya, wajib punya sifat qudrat, iradah dan muhayat. 4 sifatnya wujudu hadil makhluk, ya wujudnya makhluk yang kita ketahui, yang kita semua ini yang mengetahui yang ada di dunia ini, itu merupakan buah dari keempat sifat ini. Li'anna ulawin tabasai'un min hadil arba. Li'anna kasan kalakuan iku lan taba dadi sepi apa sing min hadil arba sing pokro papat. Dalam arti sifat 4 itu tidak ada ya. Lama wujita maka yaktine ora tenemu ora wujud apa makhlukun. Kalau 4 ini tidak ada, ya makhluknya ya tidak ada, mustahil ada. Falama wujidan makhlukat arafna anna ta'ala mutasiwam bila sifat. Falama wujidat mongko tenemu ana apa makhluk arafna mongko ngerti sapa ingsun anna Allah taala iku mutasiwam bersifatin sifat kan sifat. Jadi setelah makhluk ini ada, kita ketahui
dengan fakta. Tapi memang ada orang yang mungkin belum tahu atau mungkin belum pernah belajar sama, menganggap alam ini wujud dengan sendirinya ya bagi orang yang mau berpikir yang itu pikiran aneh ya. Tapi kalau tidak memiliki sebut ya mungkin saja. Arabna jadi makhluk yang sudah fakta kita ketahui, semua hal yang ada di bumi ini kan makhluk ya, ada yang buat. Ya Allah harus mau tidak mau ya bersifat dengan sifat 4 hayat, kudrat, iradat, ilmu hayat, kudrat, iradat, ilmu hayat itu ya. Wa waju tawakufi wujuhandil makhluqat ala utawi dalane kandheke wujude sekabehane makhluk iki sekabehane makhluk ala adil ing atase iki papat sifat iku analadi sak temene barang wong ya palu kang agawe Allah agawe saen suci-suci layak palu ora iso agawe iku layak palu agawe sapa ladin sa illa idakana kejaba arika ono aladi iku aliman ngerti bibirikan kenyataan. Dalilnya apa? Wawaju. Argumentasinya apa? Lah keberadaan makhluk ini tergantung bermuara atau memberikan kesimpulan ada sifat 4. Analati yab alusa layab ila idakan. Jadi orang yang membuat sesuatu, kalau kita gambarkan manusia ya, akan membuat sesuatu itu mau tidak mau ya harus tahu akan buat apa. Buat rumah ya harus tahu rumah, mengerti tentang rumah. Buat buku yang ngerti tentang buku. Nah kalau belum tahu sama sekali ditanya buat apa, tidak tahu. Ya akibatnya yang dibuat ya mungkin seketika itu apa inginannya baru dibuat, itu kan tidak berdasarkan rencana ya tiba-tiba gitu. Ya jadinya mungkin ya mungkin barang yang apa ya yang mungkin bermanfaat atau tidak ya tidak tahu, karena tidak tahu jawabannya ya harus aliman bifili, harus tahu dengan realita ya. Summa yuridu al-amr alladhi yaf'aluhu. Kemudian setelah tahu ya dia merencanakan, menginginkan untuk melakukan hal itu ya. Summa yuridu al-amra ngarepake sapa alladhi perkara alladhi yaf'alu kang gawe sapa alladhi ing amr. Jadi setelah tahu baru dia membuat. Wa ba'da iradati lan sawise oleh ngarepake aladi, dalam arti setelah merencanakan. Kalau mungkin kita hubungan dengan bangunan atau apa, mungkin setelah membuat proposal barangkali kita akan pergi, mungkin barangkali rencana nanti perginya jam berapa, naik apa, siapa temannya, di mana tempat berangkatnya dan sebagainya. Yubasiru jempok alati filau pengai alati bukotnya kuan. Jadi yubasiru dalam jempok itu ya apa ya? Ya dikerjakan gitu ya. Ini kalau dihubungkan dengan manusia atau dengan makhluk, dalam hati coba jeruk kodrati. Kalau hubungan Allah ya tidak pakai begitu ya. Wa minal malum lan setengah barang sing perkara sing den weruhi anal fa'il la buddha wa ayakuna hayyan. Anal fi'la utai sak temene wong kang nglakoni iku la buddha ora kenono apa yakuna yan yen wa yakuna yan ta'ana wa fa'il hayyan. Jadi
ya memang ya tidak mungkin ya masuk meninggal bisa menjalankan. Anal fa'il la budda wa yakuna harus hidup. Kalau mati tidak mungkin ya. Wal ilmu wa iradat al-qudrat bersama sifat tasir. Ilmu iradat qudrat ini itu sama sifat taksir. Jadi dinamakan sifat taksir, sifat sing lapeti ya. Karena apa? Dengan pekerjaan itu ada hasilnya gitu ya. Ilmu itu ya. Li tawaqufi taksir alaiha. Jadi krana kandheke dadi kandheke perketelan ning lapeti aleng ilmu iradat qudrat. Ya membuat harus tahu dulu. Akan membuat direncanakan. Setelah tahu direncanakan action qudrat. Atau mungkin sebelum action itu ada barangnya apa yang dibuat. Dari ketiga itu yang action juga harus hidup. Gak mungkin meninggal di action gitu kan ya mustahil. Li'anna alladzi yuridu syai'an wa yaqsuduhu la budda wa yakuna aliman bihi. Tadi seperti tadi saat temene wong yuridu ngarep alladzi syai'an wa yaqsudu lang ngarep nejo la iwala budda kono wa yakuna wa yakun yanta ono sapa alladzi aliman bihi. Jadi orang yang membuat ya harus tadi seperti tadi aliman tahu qabla qasdi sebelum nejo sebelum berbuat tahu semua ba'da qasdi lahu yubasiru kalau masalah tadi ini tadi kan hubungannya dengan manusia ya mengerjakan atau apa saja ya. Orang mengerjakan kan yubasiru ya kalau mungkin barang kan dipegang ya sebuah hubungan lah dengan kalau manusia kan hubungan dengan tangan dengan pikiran dan alat dan lain sebagainya yubasiru ya. Idza kana sayun fi batika ini kalau mungkin barang itu ada di tempat tinggalmu ya. Kalau mungkin barang itu di tempat lain kan beda lagi ya. Wa arata akhadahu ngarep sapa sira adahu ing ngalapan berarti ingin memegang atau ingin memanfaatkan ya, setelah jadi. Fa ilmu kasabikun ala iradatika. Pertama ilmu. Memang sebelum ilmu hidup ya. Baik, ilmu ka sabing lain di secara gambar seakal ilmu mendahului iradat mendahului rencana li adihi marab se wa ba'da iradat adau taqudu bi wa ba'da iradatika adau sawise oleh ngarepake sira ngerencana sik ada ngalap sik tak kudu ngalap coban sik pilih kawan kenyataan. Jadi pertama ilmu. Setelah ilmu merencanakan. Setelah merencanakan ya baru ya. Fata alaqa hadis sifat ala tartib. Jadi ketiga sifat ilmu iradat qudrat ini adalah urut sistematis, tidak bisa diloncat-loncat, tidak bisa apa ya yang A didahulukan yang B tadi harus urut ilmu pengetahuan tahu rencana action ya qudrat. Tapi ini fi hakil hadis hak atau mungkin berada pada makhluk. Fa'awalan yujadu ilmu bisai. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan nyata atau mungkin bagi kita ya, bagi manusia, fa'awalan yujadu ilmu bisai. Pertama, kalau kita akan action tahu tentang apa yang akan kita buat.
barangnya apa, seperti apa. Summa qasadahu, summa fa'alahu. Jadi yang pertama tahu, kemudian menginginkan dan action. Wa amma fi haqqi ta'ala fala tartiba. Kalau pada Allah Subhanahu wa taala yang jelas tanpa harus seperti yang dijalankan oleh manusia, beda ya. Wa ma fi ta'ala fala tartiba fi sifati. Dalam tertib ya, illa fit ta'aqqul. Walaupun Allah itu kalau kita untuk menjelaskan itu ya harusnya digambarkan dengan tertib, digambarkan dengan urut supaya pemahamannya lebih mudah dari sudut pemahaman ya. Kalau dari sudut Allah Subhanahu wa taala ya tidak harus, supaya yang dijelaskan lebih paham. Fa awalan tata aqalu annal ilma sabiqun. Awal kita berpikir annal ilma sabiqun. Kita berpikir pertama-tama ya harus punya pengetahuan. Sumal iroda, sumal irodata, sumal kudrata. Jadi ilmu pertama, kemudian irodat, kemudian amma fit taksir wal khorid fala tartiba. Kalau di dalam realita, di kenyataan, tidak fi sifatihi di dalam taksir dan khorid kejadian atau mungkin hasilnya itu ya, dari sifatnya Allah yang tiga itu tidak harus tertib ya. Fala yuqalu ta'alluqul bil fi'li. Mongko ora kenen ngucapaken apa ta'alluq bil fi'li. Summa iradati. Summa qudrati. Li anna hadza fi haqqil hadis. Jadi kita tidak bisa mengantaluknya ilmu dengan fi'li kenyataan dan iradat. Mati iradat dengan fi'li qudrati. Li anna hadza fi haqqil hadis. Ini adalah hubungan dengan manusia, karena ya kita ini kan taunya yang ada di manusia, maka berpikir kita ya terbatas tahu di manusia ya, di makhluk ya. Wa inna madar bi khasabi ta'alluqina faqat. Karena tartib itu hubungan dengan ta'akulina, akal kita. Jadi keempat sifat ini tadi, hayat, ilmu, iradat, qudrat. Ini harus sinergis kalau dihubungkan dengan akal kita, kalau dihubungkan dengan yang kita ketahui. Tapi di sifat-sifat Allah tidak harus seperti itu, dan kita juga tidak tahu ya. Yang jelas kalau di kita itu harus tartib, perlu tahu dulu, baru mengerjakan, baru bergerak, baru kuat. Asifatul al-hadiyata asyarata wasan asyarata min sifatita asam wal basar. Sifat kang nomor 11 lan 12 saing berbuat baik kerja iku asam wal sifat sama lan basar. Jadi sekarang menginjak sifat wajib 11 dan ke-12. Ini termasuk bagian dari sifat wajib, dan seharusnya ya kita sebagai orang Islam, sebagai mukmin harus mempelajari ya. Karena kalau di Al-Qur'an itu kan global, tidak dirinci seperti ini, maka karena tidak dirinci mungkin bisa-bisa pemahaman orang
mempelajari yang Al-Quran dari satu orang dengan orang lain dari sudut menjelaskan beda-beda. Kalau di sini kan sudah rinci, tapi mungkin barangkali beda golongan mungkin juga beda ya. Kalau di sini kan saya sepakati ini menurut ahli sunnah wal jamaah semacam ini penjelasannya ya. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Wa huma sifatani. Sama basal kedua merupakan sifat qaimatan mitani. Berdiri menetap di tanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'allaqani bi kulli mawjudin. Berhubungan dengan hal yang wujud, hal yang ada. Ayang kasifu bihima kul mawjudin. Jadi semua hal yang wujud itu terbuka, tahu, diketahui oleh sama dan basar. Wajiban kan au jaizan. Jadi wujudnya itu baik, wujudnya itu harus wajib atau wujudnya yang jaiz. Mungkin wujud, mungkin tidak. Bisa wujud, bisa tidak. Itu juga sifat Allah dua ini berhubungan dengan hal itu. Fasam'u wal basar yata'allaqani bi dzatihi ta'ala. Sifat sama dan basar ini ta'alluq, berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu dan sifatnya, sifat-sifat. Ai anna dzatahu wa sifatihi munkasifatun lahu. Jadi sifat zatnya Allah dalam beberapa sifat yang mungkin kebuka. Mungkasifatun lahu, kebuka bagi Allah SWT dengan samanya dan basarnya. Ziyadatan ala inkisab ilmi. Jadi kedua sifat ini ziyadatan. Inkisabnya tambah jelas gitu. Tapi ya apa ya? Ini kan gambaran bagi kita ya. Bagi kita menjelaskan supaya lebih paham, tapi realita di Allah ya tidak tahu ya, karena di sini hubungan dengan ilmu. Kalau orang bantal itu sudah punya ilmu, sudah tahu segala, kok pakai masih ada sama basar gitu kan ya. Mungkin saja ada orang banyak begitu. Di sini dijelaskan kita ziyadatan al-kisab fi ilmihi. Misalkan di sini wajaitun wa amrun wal khaitu yasmaullah dawatiha wa yubsiruha. Misalkan di sini Zaid, Umar, Haid, Allah mendengar zatnya. Ini kalau bagi kita misalnya kok bisa didengar ya. Wujudnya kok bisa didengar. Wa yasma'u sauta sahibi saut. Lan ngrungokno ya Allah suaranya orang yang punya suara. Wa yubsiruhu. Lan ningali sauta sahibi. Tadi apa ya? Ini kita mungkin kalau belum pernah mendengar ya mungkin bagi kita aneh. Allah itu ya kalau di sini pembahasan sini mendengar zat. Zat itu bisa didengar. Wujud kita ini bisa didengar. Kalau wujud kita bisa dilihat itu wis biasa kan. Kemudian juga begitu. Suara kita bisa didengar, itu biasa. Tadi zat kita bisa dengar, itu kan kalau belum pernah baca kan aneh. Di sini wujud kita bisa didengar, aneh kalau belum. Tapi ini realita di sifat Allah. Jadi zatnya itu ya didengar, ya dilihat. Suaranya itu juga didengar dan dilihat. Kalau bagi kita mungkin suara kok bisa dilihat. Kalau kita di apa?
dimasukkan alat, memang ada itu alat kan. Kalau suara itu dimasukkan indikator kan ada tampilan ya, suara keras pendek, suara keras pendek ya. Tapi ini kan gambaran bagi manusia ya, beda dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau di suara ya. Kalau di suara mungkin suara asalnya di telinga ya, di telinga, kemudian dipindah ke indikator, jadi tanda cahaya nur itu kan di indikator dilihat mata kan. Tapi kalau seandainya kita tidak mendengar suara, dalam arti tahu indikator, misalkan suaranya jauh ya, misalkan suara salonnya jauh, tapi indikatornya ada di depan kita, kita kan kalau manusia kan tahu oh suaranya keras pendek, tapi tidak tahu apa yang dibicarakan, kan beda ya. Jadi hanya tahu itu suara, tapi tidak tahu maknanya. Kalau suara itu jauh, tidak dengar, hanya ditunjukkan indikatornya, beda ya, jelas beda ya. Kalau Allah itu benda atau zat itu ya didengar suaranya, ya dilihat suaranya. Suara itu juga dengar. Wujudnya ya dilihat wujudnya, ya didengar wujudnya, gitu ya. Fa in qulta lamun takos sima usod dohirun. Kalau kita bertanya sima usod dohirun, ya nek suara didengar ya masuk akal, gak ada orang tanya ya. Wa masima udat dati zaitin wa datil haid ghairu dohirin. Nah kalau wa masima dati zaitin wa datil haid ghairu dohirin, ini bagi kita ya. Nah kalau benda itu suaranya benda itu didengar, oh bukan, suaranya benda ini kan sima udati jaitin wadani khairu dhahirin. Sima usod dhahirun. Kalau suaranya Zaid dan ini kan tidak tidak dhahir, tidak jelas ya. Wakada yang kau mengkono gharu dhahir ta'alluqul basar bil aswat. Jadi ini kan juga menyangkut ta'alluqul basar bil aswat. Basar dengan suara itu juga ghairu dhahir. Kok ada basar melihat suara? Li anak aswat tusma'u faqat. Karena suara itu hanya didengar. Suara itu didengar bukan dilihat. Ladzat itu juga dilihat bukan didengar. Kok di sini ada semacam itu? Bagaimana? Kulna yajibu aina liman bi'anam. Kita wajib iman ya, harus itu. Karena kita tidak bisa membuktikan ya, maka yang diminta kita kulna yajibu aina liman bi'anam muta'alliq bi kulli mawjudin. Kita wajib iman basar sama itu dengan segala hal yang wujud. Wa amma kaifa ta'alluq fa ya majhulatun lana. Hubungannya kita majhul, tidak ada yang tahu. Fallahu ta'ala yasma'u dzata Zaidin, Allah mendengar dzatnya Zaid, wala na'rifu kaifiyata ta'alluqi sami biha. Kita tidak tahu bagaimana. Walaisa al-murad annahu yasma'u masyadati Zaidin. Sing dimaksud itu walaisa annahu yasma'u, bukannya dimaksud jalannya Zaid. Kalau orang berjalan itu kan sudah tidak derap lakunya kan sudah mendengar suara. Kalau itu mah ya anasima amaji dakilun fisima. Jadi karena ini ada derap kakinya, maka bukan termasuk dat karena ada derap laku.
wallahu ta'ala yasma'u aswat kula baru anau yasma'u data zaitin. Jadi Allah ini mendengar zatnya Zaitin. Wajin sahu jenisnya jairnya wajah sadahu maksudnya ya jasadnya jahit ini. Ziyadatan ala sima'i masyi merupakan ziyadah terhadap tambahan mendengar jalannya. Misalnya lakin la na'rifu kaifiyata al-qasimah. Tapi ya seperti tadi, bagaimana hubungannya kalau tak bisa dengar ya tidak tahu ya. Hadza ma kullifa bisasu min dzakarin unsa billahi. Wahada ini ta'alluq ini tadi dalam arti iman yang dituntut kita harus percaya kalau sama basar hubungan dengan hal yang mewujud makulifa bisa. Laki wanita diharuskan untuk percaya mindakan unsa. Baik laki wabillahi lan atau fikih utai pitulung. Wadal asa basar dalilnya apa? Qaul ta'ala innallaha sami'un basir wa alam anna basar binisbatil hadis. Sama basar ini ta'alluq sa basar ini dinisbahkan dihubungkan manusia. Ta'alluqun sulukin qadimun kalau dengan manusia ya. Hadis. Qabla wujudiyah sebelum wujudnya hadis. Wa ba'da wujud ta'alluqun tanjiyun hadis. Kalau setelah wujud nama ta'alluqun tanjiyun hadis. Ai annaha hawadis ba'da wujudiyah mungkasifat. Jadi dalam arti sebelum wujud itu sudah diketahui. Bisam'i sudah didengar, sudah dilihat gitu ya. Ziyatan al-inkisab. Seperti tadi ini merupakan tambahan dari inkisab keterhubungan dengan balahuma ta'alluqan. Kalau mengkuat apa ta'alluqan hubungan wa amma binisbah Allah ta'ala wa sifati fa ta'alluqun tanjiyun qadimun. Kalau dihubungkan dengan Allah ta'alluq tanjiyun qadim bima anna ta'ala wa sifati mungkasifan Allah ta'ala. Kalau dihubungan dengan Allah ya mungkasifan yang sudah terbuka di sama dan bisa yang bercuri. Jadi Allah sejak azali sudah tahu, sejak azali sudah mendengar, sejak azali sudah melihatnya. Fa ta'ala dah tahu wajah sifati al wujudiyati min qudratin wasan wa ghairiha. Jadi maka Allah mendengar zatnya semua sifatnya yang wujud dari kudrat dan sama dan selain kedua wala narifu kaifiyat ta'alluq. Tidak tahu seperti tadi. Ini sudah tidak bisa dipelajari. Kalau kita memaksa akibatnya mungkin menjadi keliru ya. Wa yubsiru ta'ala dzatahu wasim. Allah juga melihatnya sifat awalnya. Min kudratin wa basar wa sifat kudrat basar dan lain sebagainya. Wa nadri kaifata. Kemudian juga tidak tahu. Wa ma taqadda annasa al-basar ya ta'allaqan bil mujin wa ar-ra'yu sanusi. Kalau ini ternyata ta'alluqnya basar dan sama dengan hal itu menurut pendapat Imam Sanusi wa man tabi'ah. Wa al-murajjah ini pendapat yang unggul ya. Wakila inna sam la yata'al illa bil aswat wal basar illa bil mubsirat. Jadi ada yang mengatakan kalau sama hanya dengan suara, kalau basar dengan hal yang bisa dilihat. Wa Allah laisa biudunin wala somahin. Pendengaran Allah tidak ada telinga, tidak harus pakai telinga.
Wabal laisa bi hadaqatin. Tidak harus dengan mata lah. Ireng-irengi meripat dadi telabuan. Tidak harus gitu, beda ya pokoknya. Tanazah Maha suci Allah wa ta'ala mulur antara saya mengkono-mengkono. Kemang saya mengkono Allah melihat dengan telinga dan melihat dengan mata tadi. Uluan kelawan luhur kafir kangku. Sampai di sini penjelasan saya tentang ketiga sifat hayat, sifat sama dan sifat usul. Mudah-mudahan penjelasan kita bermanfaat bagi kita, semakin menjadi benar etikat kita kepada Allah Subhanahu. Barangkali penjelasan bacaan ada yang kurang tepat, saya masukan agar ketepatan semakin baik. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.